memberikan. Kami percaya Tuhan, setiap kami menarik nafas, kalau kami masih hidup sampai dengan hari ini, itu artinya Tuhan selalu menyediakan nafas kehidupan bagi kami. Bahkan ketika kami tidak menyadarinya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami mau mengucap syukur kepadamu. Kami mau berkata terima kasih. Terima kasih.
segala suara-suara dan pikiran-pikiran yang berkecamuk di kepala kita saat ini juga, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Saat ini kami beri kesempatan seluas-luasnya untuk Roh Kudus berbicara di hati kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kira Kau pakai hamba-Mu ini untuk boleh menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ya, anak-anak muda di tempat ini. Saya percaya tidak ada sesuatu pun yang kebetulan yang terjadi di sepanjang daripada kehidupan manusia. Segala sesuatu yang terjadi itu semata-mata adalah rancangan dan kehendak Tuhan. Katakan amin. Dan kalau kita mau menerima dan memahami hal ini, maka kita nggak perlu curiga sama Tuhan. Kita nggak perlu bertanya-tanya sama Tuhan ya, apa sih maksud Tuhan ini? Kok kayak gini hidupku? Tapi pada waktu seseorang itu bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa kayak gitu dia? Kenapa begini kehidupanku? Kenapa aku harus menjalani hari-hari yang sukar? Sebenarnya yang kita lakukan adalah kita curiga sama Tuhan. Kita nggak percaya sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan punya rencana yang lain, kira-kira gitu. Padahal setiap saat kita akan diingatkan, kita baca firman Tuhan, kita nyanyi lagu pujian, kita dengar khotbah. Berapa banyak yang percaya Tuhan tuh cuma punya satu rencana, yaitu rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Boleh angkat tangan kita. Dan pada waktu kita angkat tangan pun banyak juga yang terpaksa angkat tangan, jadi dibilang gak percaya. Sebab kalau kita dengan percaya angkat tangan, pasti ketika dikatakan Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidupmu, kita pasti tersenyum. Kasih Tuhan. Amin. Iya, aku tahu banyak masalah kita. Mana ada orang gak punya masalah? Pak, ada orang gak punya masalah dalam hidup ini? Gak ada. Semua orang bermasalah. Mulai dari orang-orang terdekat. Bapak-bapak masalahnya sama ibu-ibu, ibu-ibu masalah sama bapak-bapaknya. Belum lagi dengan orang tua. Nah, hari ini sesuai dengan tema gereja kita, yaitu mengalami kebangkitan rohani, spiritual awakening. Benarkah roh kita itu bisa sungguh-sungguh dibangkitkan saat ini? Gitu. Kalau bicaranya nanti itu di sorga, berarti kita nggak mengalami kebangkitan spiritual. Kebangkitan rohani itu adalah sesuatu yang kita alami selama kita masih hidup. Katakan amin. Dan orang yang mengalami kebangkitan rohani, tentunya yang pertama dia sendiri tahu rasanya. Orang yang mengalami kebangkitan rohani itu ya, yang pertama mudah bahagia di tengah-tengah persoalan dan kesulitan hidup ini.
Maka lawannya adalah susah bahagia. Payah kali dia senang. Dia hanya senang dengan hal-hal tertentu dalam hidup ini, lalu dia bahagia. Itu nggak mengalami kebangkitan rohani, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang paham dengan apa yang saya katakan, boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Maka hari ini kita akan sebentar refleksi ke belakang hari-hari yang kita jalani. Kita bahagia atau enggak? Kita gembira atau tidak? Oke, boleh tunjukkan slide saya ya. Nah, hati yang gembira adalah buat yang manjur. Ini adalah tampilan hasil dari orang yang mengalami kebangkitan rohani. Ya, kebangkitan rohani. Nah, ini otak kita. Seluruh pikiran dan perasaan negatif itu akan disimpan dan tidak dapat dihapus. Pada bagian mana? Ada tertulis di situ amigdala, basal ganglia, dan hipokampus. Kira-kira itu bagian yang warna merah dan warna krem. Sehingga apa yang kita simpan di otak kita itu menunjukkan kehidupan kita. Kita bahagia atau nggak bahagia. Tapi ada satu lagi persoalan, pura-pura. Nah, ini susah. Ini kalau pura-pura bahagia 2 kali bebannya. Udah memang nggak bahagia, maksa-maksain bahagia. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Hari ini kita mau jadi orang yang berbahagia sebagai tanda bahwa kita mengalami kebangkitan daripada rohani kita. Jadi otak yang kayak bagian luar warna putih itu, warna abu-abu, itu tempat kita berpikir. Mikir apa? Mikir masalah. Coba, kalau mikir masalah rasanya apa? Enak apa enggak enak? Enggak enak. Maka akan muncul perasaan negatif. Maka dia akan masuk ke bagian yang warna merah. Kalau terus-terus dia bilang nggak enak, maka dia kemudian akan disimpan di bagian yang krem, hipokampus namanya. Ya kan? Maka kalau orang mengalami trauma, disakiti, dan disakiti ini belum tentu bukan mesti secara fisik, bukan. Perkataan itu cukup menyakitkan. Sorry, bukan perkataan deh. Mata dengan ekspresi wajah itu bisa menyakitkan. Gini kita lihat, mau ngeri kali muka kamu itu. Istri lihat wajah suami, kok kayak gitu loh muka bapak ini, ya kan? Paham ya? Coba lihat wajah kiri kanan dulu, coba. Iya, kan lagi ketawa dia kan. Lalu ketika kita lihat wajah orang yang tersenyum, orang yang melihat wajah orang lain yang sedang tersenyum, itu kemudian akan dipikirkan di otak kita. Lalu kemudian kita akan merasa apa? Enak atau enggak enak lihat orang senyum? Enak lah. Maka rasa enak itu akan dikirim ke bagian yang warna merah. Sebutlah dia basal ganglia, amigdala. Lalu karena kita udah sering lihat dia senyum-senyum, dia akan dikirim memorinya ke hipokampus. Sehingga ketika kita ingat aja sama orang yang buat kita senang tadi, kita jadi ikut paham ya? Makanya kalau suami istri bilang, aduh kami udah menikah sekian puluh tahun, makin lama makin gak bahagia. Iya betul, itu betul. Gak usah pura-pura bahagia lah. Kenapa? Karena tanpa disadari, saya mau bilang ini tanpa disadari. Kita gak mau nuduh siapapun. Suami tanpa sengaja, bukan maunya dia, wajahnya ketat. Pulang dari kerja merasa capek, bahkan mungkin kecewa dengan orang di kantor atau dengan karyawan atau dengan atasan.
merasa tekanan pekerjaan, target segala macam lah ya. Coba, ada berapa banyak orang yang ketika di target pekerjaannya mukanya gini atau target Lalu aku merenungkan ya, kenapa orang yang ditarget pekerjaan kok jadi jelek mukanya ya kan? Alkitab mengajarkan, tunduklah kepada atasan. Berarti kenapa kita nggak suka ditarget? Hati kita yang nggak mau tunduk kepada atasan. Kita bertanya-tanya, kenapa mesti ditarget? Tapi nggak bisa ngomong. Lalu kita pura-pura iya Pak, nanti ini targetnya ya. Iya Pak, tapi dalam hati ngeri kali. Oke, paham ya? Tapi kalau kita kemudian teruskan lagi hal ini, sebenarnya itu adalah tanda kita tidak percaya kepada Tuhan. Sebab di Kolose 3 kemudian dikatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka ketika ditarget, ya udah aku lakukan aja, penting untuk Tuhan aku kerjakan. Mau tercapai, nggak tercapai, aku kerja buat Tuhan. Maka katanya, iya Pak. Oke. Lalu wajah yang ditarget, yang senyum ini pulang ke rumah. Senyum-senyum pulang ke rumah, istri lihat, songona, sogea, songoni, kan gitu kan? Tapi walaupun dia bertanya, kayak nggak pernah kayak gitu muka kawan ini. Istri senang nggak kalau lihat suami senyum? Senang. Ada yang curiga soalnya. Ada yang curiga. Nah, kenapa orang jadi curiga? Itu otaknya tadi udah terlalu sering negatif. Orang buat baik bukan malah dinikmati kebaikannya, malah dicuriga. Jangan-jangan ada mau curiga aku nengok kau. Kau rasa kita memang udah sakit kan? Orang buat baik kita curiga dia, kok baik. Orang buat jahat makin kesal kita sama dia. Tenang. Itu yang rusak otak kita. Itu sebabnya spiritual awakening itu berbicara tentang Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus sebagai penolong. Amen. Maka kalau kita percaya, karena syaratnya supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita harus percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus yang rela berkorban, mati, menderita di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Berapa banyak kita yang percaya? Bukan terpaksa percaya. Sebab kalau kita terpaksa percaya, kita tidak mengalaminya. Mana yang lebih banyak kita ingat? Masalah kita atau ketika Tuhan Yesus digantung ke kayu salib? Mana Pak? Lebih banyak ingat kurang uang? Mana nanti uang kita? Mana uangku nanti? Ibu-ibu, kotorlah nanti terus rumah ini, gak beres-beres pekerjaan di rumah ini. Berapa banyak waktu yang kemudian kita ingat Tuhan Yesus digantung di kayu salib, menderita. Itu tahu semua nggak? Berapa banyak yang tahu angkat tangan? Nah, mulai takut kan? Gawat ini nanti.
kalau angkat tangan pasti salah. Iya, tenang aja. Kalau masih bisa merasa salah, berarti masih ada harapan. Yang susah itu kan, Pak, kayak orang gila di jalan, gangguan jiwa di jalan. Itu dibilangin apapun, udah nggak bisa lagi. Nggak ada rasa. Udah, pokoknya kita kasih yang baik juga, kita dihajarnya. Nggak perlu cerita-cerita. Kita goda yang jahat 10 kali lipat kita dijahatinya. Ngerti maksudnya? So kalau sekarang hati kita agak-agak panas, itu artinya kita masih bisa dijamah Roh Kudus. Agak-agak kesal lihat aku, nggak apa-apa. Aku maafkan. Amin. Karena orang harus tahu rasa dimaafkan. Siapa tahu rasa dimaafkan? Enak nggak dimaafkan? Pernah dimaafkan? Pernah ya? Ada nggak yang menyimpan kesalahan sejak dulu waktu anak-anak? Aku dulu pernah juga kayak gitu. Pecah piring mama gue kan? Gue tengok sekeliling, wih gak ada orang. Cocok nih, gue ambil plastik, sembunyikan, gue buang ke paret. Mana tahu anak-anak, gara-gara itu udah jadi tumpak paret awalnya kan. Dan satu waktu, selama belum ketahuan, hatiku tetap cemas, khawatir aku, jangan-jangan nanti ketahuan lagi. Pura-pura baik lewat tiap hari. Ya mak, jadi pura-pura baik. Yang tadinya disuruh apapun, tunggu lama. Tiba-tiba pura-pura baik. Ya mak. Lalu lambat laun, tiba-tiba muncullah hari yang ditunggu ya kan. Mana piringku yang ini, kata Mama Awak. Oh, gawat. Tahu nggak? Ketika kemudian Mama bilang begini, nggak apa-apa, ngaku aja, nggak apa-apa kalau piring pecah. Pada waktu itu terdengar di telingaku, waduh, kayak hidup baru, Awak. Kayak bebas dari beban yang berat itu. Langsung iya maaf. Itu rasanya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Maka aku berharap tadi, ketika mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kemudian kesal sama aku karena menyinggung hal yang gak perlu disinggung sama pengkhotbah ini, aku langsung bilang, aku maafkan. Gak apa-apa. Bisa terasa gak? Sampai bisa paham ya? Karena rasa dimaafkan itu akan menyembuhkan otak kita. Ya, bisa ya? Paham ya? Kita rasa berat kadang di badan, lemas, sakit, gak menentu. Itu kenapa? Karena di otak kita udah terlalu berat bebannya. Termasuk beban dari yang pekerjaan di target-target tadi. Coba dengan ikhlas, ya udah Tuhan, apa kata atasan, gak apa-apa Tuhan. Aku lakukan ini semua untuk Tuhan kok. Lagian ya Tuhan, ya kan? Dibandingkan pekerjaan ini berapa besar oksigen? Ada yang pernah hitung berapa besar oksigen? Hah? Coba tarik nafas. Buang. Yes. Apa yang ditarik? Udah. Kayak mana buat udara? Bisa buat udara kita? Bisa. Harus ada matahari. Siapa yang buat matahari? Tuhan. Harus ada tumbuh-tumbuhan. Siapa yang menanam tumbuh-tumbuhan itu? Manusia menanam untuk cukup semua oksigen. Lalu ada ozon. Siapa yang menciptakan ozon? Siapa pun yang sanggup ke luar angkasa sana dijadikannya ozon. Hah? Lalu pernahkah kita bandingkan udara yang kita tarik nggak pernah sumbat dikasih Tuhan?
Bandingkanlah itu dengan persoalanmu. Tapi yang kita ingat adalah kejahatan orang lain. Kok jahat dia, ya kan? Kok kayak gitu dia sama kita? Kok kayak gitulah istriku ini, ya kan? Kok cerewet kali? Gak ngerti istriku ini sama aku. Paham ya? Kenapa gak kita pikirkan, ada udara bisa ku tarik, gak sumbat? Atau mau tahu rasanya sumbat udara? Ambil nanti plastik kan, taruh ke kepala kita. Besar pun buat plastik besar, lalu ikat plastiknya. Lalu tarik nafas kau, ketawa-ketawa masih bisa. Bisa kok nafas. Sampai kemudian habis oksigennya. Ada udaranya di situ yang kau embus-embuskan, yang kita embus-embuskan. Udah karbon dioksida di sini itu. Racun. Nangis kita. Dah, baru buka plastiknya. Rupanya gak ada apa-apa masalahku dibandingkan Tuhan yang berkuasa menjadikan langit dan bumi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Oh, ini yang diingat hal kecil buat Tuhan, ya kan? Ingat aja yang ciptakan dia pun Tuhan ya, yang jadi itu. Siapa yang ciptakan dia? Ya Tuhan lah. Siapa yang kasih dia hidup? Ya Tuhan lah. Ya urusan apa? Urusan dia sama Tuhan lah. Dia buat jahat sama kita. Urusan dia sama Tuhan. Urusan kita, kasihilah. Amin. Oke, kita nyanyi satu lagu dari G. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Sama-sama katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bilang kiri kanannya, aku memaafkanmu. Yang gak ada kiri kanannya belakangnya, Bu. Bilang, Bang, tadi salah-salah kuncimu, aku maafkan. Bilang. Enggak betul. Aku cuma bilang aja, kalaupun salah kuncinya, aku maafkan kau, gitu. Kenapa? Waktu seseorang itu diampuni pelanggarannya, maka pada waktu itu dia akan dipulihkan. Lalu bagaimana supaya suami dan istri, anak-anak dengan orang tua, kita dengan teman-teman kita ya, anak-anak dengan guru-guru kita, ibu-ibu dengan mertuanya, mertua dengan menantunya. Tapi ya sebenarnya gak usah kita pakai istilah mertua, ya kan? Siapa yang setuju? Gak usah pakai ada mertua. Aku coba tawarkan. Firman Tuhan berkata, sebab mereka bukan lagi dua, tapi satu. Jadi suami dan istri satu.
Berarti bukan hanya abang adik, suami dan istri, mereka satu. Sehingga orang tuanya sama. Kadang-kala nyebut mertua itu udah gemetar, kesal, panas kuping. Mertua-mertua juga kayak gitu. Mau aku bereng, kalau kuliah menantuku itu, kesal kali aku bangun lama, malas kerjakan di rumah. Ibu-ibu juga kayak gitu. Aku kalau udah lewat langkah kaki mertua aku dengar, panas apa berdebar jantungku, kayak ada yang lewat katanya. Sakit. Maka apa yang harus kita lakukan? Ampuni, maafkan dulu. Supaya apa? Orang yang mengampuni sembuh, dirinya sendiri sembuh. Lalu orang yang diampuni juga pelanggarannya bisa sembuh. Yang paham? Katakan namanya. Coba gambar otak tadi. Yang bagian otak. Nih. Itu ya. Orang yang kalau yang dia buat itu cuma hal yang pahit. Kenapa? Karena udah pahit otaknya. Siapa yang mau pahit otak? Aku tanya dulu. Ada kita yang mau? Siapa kita yang mau pahit otak kita? Angkat tangan. Mana ada yang mau? Yang terjadi itu adalah tanpa disengajanya dia pahit. Oke? Itu sebabnya kalau menantu merasakan mama dari mamanya, jangan pakai mertua lagi ya kan? Mamanya kok kayak pahit nih mamaku ini, kan datang sama dia cerita. Inang, mak, gimana banyak mak? Cobalah ceritakan sama aku mak, pengalaman-pengalaman mama sejak dulu. Kadang memang aku tengoknya mau sedih mama. Pasti langsung cerita. Dok, ngiri dong ulukon. Ngeri kali hidupku ini sejak dulu. Cair. Dipulihkan. Menyimpan kesalahan orang, menyimpan kekecewaan terhadap siapapun itu menyakiti otak kita. Tapi pada waktu kita mau mengampuni dan memaafkan, itu otak kita itu akan berbahagia. Aku langsung ke ayatnya tadi. Oke, ini hubungan saraf dengan seluruh tubuh kita ya. Jadi kalau masih ada yang bertanya-tanya, jadi kalau gitu semua penyakit dari pikiran, iya aku bilang. Itu sumbernya. Tinggal berapa lama dia stres, lalu genetik daripada tubuhnya, informasi genetik yang berbeda-beda itu yang membuat respon semua tubuh berbeda. Ada yang jadi sakit kanker, ada yang jadi sakit gula, ada yang jadi sakit hipertensi, ada yang sakitnya nggak apa-apa, cuma sakit jiwa. Tapi sakit juga. Lah kan sakit jiwa. Dokter periksa semua nggak ada apa-apa, tapi sakit sini, banyak kali sakitnya. Sakit jiwa namanya. Kenapa tadi sakit jiwa? Lalu ini ada hormon yang juga diatur sama otak tadi. Oke, yang belum punya anak gembira. Walau belum punya anak, makin gak gembira, makin gak bisa punya anak. Jangan sibuk promil. Andalkan uang. Itu kan namanya andalkan kekuatan kita. Tak bisa. Gembira dulu. Kapan kau punya? Aku gak mau sok tahu dari Tuhan, gitu jawab. Jangan jawabnya nangis. Itu aku sedih juga.
itu tambah sedih otaknya. Makin gak bisa-bisa punya anak dia. Hah? Sama di sekolah juga, kalau kita kadang gak bisa-bisa lulus, jangan sedih kalau gak lulus, makin bodoh. Tenang aja, bilang, berapa yang mau aku belajarnya, mau aku luluskan apa, belajar matematika. Alam semesta ini Tuhan yang buat, aku anak Tuhan. Selesai. Pasti Tuhan ngomong di hatimu, makanya nak belajar. Ini enggak. Yang sibuk dilakukan mikir pelajaran payah kali deh, pelajaran payah kali. Enggak ada yang payah. Tuhan kita luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Cari Tuhan deh. Enggak perlu kemana-mana kau cari Tuhan. Tarik napasmu. Dari mana udara ini ya? Dari Tuhan. Aduh Tuhan, ngeri kali memang pekerjaanmu Tuhan. Aduh, setiap ku tarik nggak ada nyangkut. Nah, kalau mau rasa nyangkut, taruh dengan plastik tadi kan. Kayak gini lah kalau nyangkut udara. Nggak ngapa-ngapain kita. Ada udara. Siapa senang dapat yang gratis, yang bagus? Gratis, bagus. Siapa yang senang? Kan udah mulai banyak nggak normal. Betul loh. Iya, itu kalian curiga sama aku. Udah mulai banyak gak normal. Ulang ya, gak payah kali pertanyaanku loh. Siapa yang senang kalau menerima yang bagus gratis pula? Angkat tangan. Ada juga yang ragu. Apa maksudnya itu? Perlu maksud apa deh gitu loh. Udah bagus, gratis. Perlu maksud apa yang ku utarakan lagi, kira-kira gitu ya kan? Gak apa-apa, itu berarti otak kita masih agak rusak. Inilah sekarang yang mau dipulihkan ini, dengan kebangkitan rohani kita ini. Amin. Lah bayangkan udara yang diciptakan hanya bisa diciptakan oleh Tuhan. Dan udara itu harganya hidupmu deh. Hidupmu. Harga udara itu hidupmu. Nah gitu loh. Sehingga kalau aku kadang kalau udah lagi kesal sama orang itu aja ku ingat. Joseph, gue bilang sama diriku, kau ingat dulu udara itu. Udara dikasih Tuhan sama kau gratis. Masa kau gak bisa senang nerima gratis? Ku ketahui sendiri diriku. Ya udahlah, ketawa lagi lah. Ya iya, kita memang akan menghadapi hal seperti itu hari demi hari. Nggak di rumah, nggak di jalan raya, nggak di sekolah, nggak di gereja juga gitu. Ya kan? Tadi aja orang ini yang nyanyi di sini banyak pura-pura bahagia. Kan nggak perlu Roh Kudus untuk ngasih tahu itu deh. Gini pura-pura sini. Tuhan baik sambil nyanyi main keyboard Tuhan baik. Tapi sebenarnya hari ini kita mau mengalami kebangkitan rohani, supaya siapapun yang lihat kita sembuh dia. Kan aku bilang tadi, gampang kali menyembuhkan orang, senyum aja sembuh dia. Ya kan Kak? Maafkan aku ya. Salah, aku maafkan kau Kak. Kita nggak perlu minta maaf, kita langsung bilang aku maafkanmu, I forgive you. Amen. Supaya otak kita normal lagi, menerima yang gratis bisa Maka kalau orang bertanya, kayak mana kita lagi ada masalah, bisa gembira kan? Hah? Hari ini masih bingung? Udah dikasih tahu. Ada yang bagus, gratis, dikasih Tuhan. Kita gak bisa gembira. Artinya apa? Tidak bersyukur. Bukan masalahnya disyukuri deh, nafasmu yang kau syukuri. Coba dari C. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin.
Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ini bukan hanya gratis, berkorban. Pengorbanan Yesus. Pernah nggak kita pikirkan? Percaya bahwa Yesus itu berkorban buat kita? Berapa banyak yang percaya? Lalu terasa nggak pengorbanan Yesus itu bisa nggak kita rasakan? Kenapa? Balik gambar yang tadi, Bang. Nih, waktu kita percaya Yesus itu berkorban buat kita, bagian otak yang putih itu bekerja. Dah. Kalau otak yang merah ini normal, apa katanya? Normal, menerima pengorbanan dari orang lain, itu seharusnya rasanya enak apa enggak enak? Kita malu bilangnya. Kita malu, nggak apa-apa. Sebab kita sedang diperhadapkan dengan iblis yang mendakwamu. Kau sedang didakwa oleh iblis. Katanya menerima pengorbanan Yesus, tapi benci sama orang, tapi kesal sama orang. Amin. Ingat-ingat semua yang buat kesal kita sampai hari ini, buat sakit hati, kecewa, mulai dari kau anak-anak. Lalu saat ini bandingkan itu dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, kalau nggak terasa juga, oke, berarti masih sakit kali otaknya. Bagaimana supaya terasa? Berarti kalau itu sakit perlu obat. Kalau masih sakit juga berarti obatnya harus naik dosis. Tiap hari, tiap jam. Tuhan terima kasih untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib. Coba bilang sama saya, Tuhan terima kasih untuk pengorbanan di kayu salib. Sekali lagi, Tuhan terima kasih untuk pengorbanan di kayu salib. Aku mau merasakannya. Betapa penderitaan Tuhan Yesus, tapi kau rela berkorban buatku. Siapa aku ini? Aku mau berbahagia dengan itu, Tuhan bilang. Walaupun suamiku jahat, walaupun istriku jahat, walaupun teman-temanku mengecewakanku, walaupun aku kehilangan apapun yang aku miliki di dunia ini. Kita boleh kehilangan apapun selama ada di dunia. Sebab apa? Tuhan sudah memberikan kepada kita sesuatu yang nilainya jauh melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Katakan amin. Ya tapi aku sakit, ya gak apa-apa. Yesus sudah berkorban untuk kita. Sebab apa? Memang daging ini gak bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga hanya roh kita. Tinggal semuanya.
Tapi supaya kita bisa masuk ke surga sana, halo, itu perlu darah Yesus. Jadi kalau kita memikirkan kesulitan hidup di dunia selama 80 tahun, bisa kau bayangkan 80 tahun deh? Lama atau cepat? Lama kan? Berapa umur? 17, yes. Orang usia 17 pasti bilang lama. Umurku sekarang 43. Cepat kali kurasa. Kayak udah mau habis hidupku. Kenapa? Karena aku baca firman Tuhan, ternyata ada hidup yang kekal. Bah. Sedangkan 42 tahun kurasa udah cepat kali. 80 tahun selesai aku. Tapi kemudian ada kekekalan. Masalahnya kekekalan ada dua. Tuhan Yesus katakan, bisa neraka, penderitaan yang kekal, atau surga, kebahagiaan yang kekal. Otak kita harus ajak berpikir. Mana yang lebih banyak kita pikirin? Dunia apa surga? Udah tahu salahnya kan? Udah tahu di dunia cuma sekejap. Yang kita pikirin semua dunia, terus dunia, terus dunia, terus. Surga yang tak terbatas gak kita pedulikan. Bukan tidak ada, tidak kita pedulikan. Yang kita sibukkan diri kita dengan masalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai hari ini pun ada masalahku. Tapi kalau kupikirkan masalah itu, stres aku. Ya, tapi kalau kupikirkan, apalah itu, udahlah di surga ya nanti aku. Ketawa lagi aku. Wah, ya udahlah suka hati kau, mau kau buat apapun. Dalam hati begini, masih rusak otakmu. Karena hanya orang yang rusak otaknya yang melakukan perbuatan yang jahat kepada kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir, maka bagaimana supaya orang yang rusak otaknya itu bertobat? Kayak ginilah, simpelnya begini. Udah, itu tengok Tuhan Yesus. Kita mau paskan nanti kan? Jangan sia-siakan momen dimana kita akan sama-sama loh mengingat penderitaan Tuhan Yesus. Jadi orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, dia akan memperoleh Roh Kudus. Katakan amin. Kalau percaya, Yesus berkorban buatmu, kau terima Roh Kudus. Waktu Roh Kudus kita terima, maka dia menjadi penghibur. Itu aku katakan tadi. Otomatis kita akan rasa bahagia. Tapi kalau kita nggak bahagia, artinya apa? Masih ada yang sakit di otak kita. Bagaimana supaya nggak sakit lagi otak kita? Ampuni, maafkan. Kita nggak akan bisa mengalami Roh Kudus sebelum kita memaafkan orang lain. Sebab apa? Memaafkan itu kita. Tuhan Yesus gak bisa membuat kita jadi memaafkan. Gak bisa. Kita cuma dibuatnya, kamu sudah diampuni. Halo. Berapa banyak yang merasa sudah diampuni Tuhan? Coba lah, angkat tangan. Kan ngeri kali kan? Kita udah diampuni, lalu mengampuni orang lain susah. Loh, paham ya? Itu perlu dari diri kita, Bu. Keputusannya dari diri kita. Ampuni, aku maafkanmu, aku maafkanmu, aku maafkanmu, aku maafkanmu, aku maafkanmu, aku memaafkan kalian semua. Jadi kalau diulang lagi perbuatannya, ya dimaafkanlah. Apa bedanya? Masih hidup kok. Dia hidup, aku hidup. Salah dia lagi, maafkan lagi. Salah lagi, maafkan lagi. Jangan dengan konsep pengampunan, jangan kau ulang. Paham? Kalau kita bilang ku maafkan kau hari ini, tapi jangan kau ulang, kita bukan memaafkan. Supaya Tuhan Yesus di kayu salib berkata, sudah selesai, udah habis, udah nggak ada lagi ceritanya ini, udah oke aku. Kau mau berdosa terus, berdosalah, aku ampuninya kau. Tapi kalau kau bertobat, masuk surga. Kalau kau nggak bertobat, ya udah neraka. Paham maksudnya? Kita terlebih dahulu dimaafkan. Maka bagaimana supaya orang
bisa sembuh. Ini aja caranya, iya kan? Kan sakit otaknya kan, jadi dia perlu obat. Obatnya apa? Tuhan Yesus katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Makin dianiaya kita, artinya orang yang menganiaya kita itu lagi rusak otak, sakit otaknya. Orang sakit perlu obatnya hati yang gembira. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalau lihat musuh senyum aja. Karena senyum kita ini, satu kali mungkin dia nggak bisa kena, 2 kali mungkin nggak bisa, 3 kali dosis tinggi. Dosis tinggi, senyumin terus. Dijahatin ya senyum aja. Apa-apa, aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu loh. Percayalah, sembuh otaknya nanti. Lalu Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas. Paham? Sekarang kalau ada orang berbuat jahat sama kita, bara api di mana? Kepala kita sendiri toh. Enak? Ya nggak enak lah, menderita. Ya menderita lah, kesal lah. Tercapai misi si kawan. Paham ya? Orang dia enak nggak nyakitin orang? Enak berarti lagi sakit otakmu deh. Kayak gitulah yang mau ku bilang. Oke. Kalau kita susah lihat orang senang lihat orang susah, otak kita lagi sakit. Sesederhana itu. Berarti kita perlu dan yang bisa menyembuhkanmu hanya Roh Kudus. Bagaimana supaya Roh Kudus menyembuhkan kita? Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah pengorbanannya. Pikirkanlah betapa baiknya kau Tuhan mengampuniku. Rasakanlah bahwa kau diampuni. Pada waktu kau bisa merasakan bahwa dirimu diampuni, otak kita, enaknya. Amin. Senang nyusahin orang? Angkat tangan yang senang nyusahin orang, angkat tangan. Yang susah dia kalau nyusahin orang, angkat tangan. Kan masih bingung sebagian. Susahlah kita, masa kita senang nyusahin orang? Susah kita kalau nyusahin orang. Aku yang susah kalau aku buat kau sedih deh. Memang kau sedih juga, tapi aku sedih juga. Aku sedih kalau menyedihkan kalian. Paham ya? Maka kalau kita mengalami kebangkitan rohani, pulang dari sini, balik. Kita susah lihat orang susah. Kita cuma senang lihat orang kalau dia senang. Paham ya? Itu sebabnya kalau ada musuh, tengok-tengok dia kapan lapar. Lagi lapar, makan kau bang. Kan? Suami kan kadang-kadang jadi musuh juga kan bu? Bukan, lebih dari musuh. Tenang bu, lagi sakit otak kita bu, iya kan? Nah tapi istri sakit, suami sakit, iya kan? Siapa yang bisa menyembuhkan? Siapa yang dengar firman Tuhan ini? Paham ya bu ya? Yang mungkin gak datang dengan suami istri, yang datang suami istri beruntung. Dua-dua sekarang akan cepat saling menyembuhkan. I love you. I love you. I love you. I love you. Siapa suami istri? Datang. 1, 2. Oke. Masing-masing bilang sama pasangan I love you. Lihatlah bu, ibu pun gak mau nengok lagi, ku tengok. Ulang. 1, 2, 3 ya. Enak gak pak? Enak dong. Kalau bilang gak enak berarti lagi sakit otaknya. Sembuhkan bu. Kalau bapaknya yang sakit, ibu masih bisa senang dengar papa bilang I love you?
Senang Bu? Senang, berarti masih sehat Ibu. Bapak senang? Senang dong. Ada yang gak senang? Nanti pulang dari sini berobat dulu sama aku. Berarti lagi sakit perlu zaman Roh Kudus. Paham ya? Jadi kalau kita mau mengalami kebangkitan rohani ini, kita akan dipakai Tuhan menjadi penyembuh-penyembuh atas dunia ini. Sebab kita terlebih dahulu diampuni kesalahan kita, dan kita mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkitkan diri. Betapa itu dari apa? Sini ya. Kita nyanyi lagu bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan hidup sungguh lebih berharga. Bulu yang telah muda takkan dipadamkan, dia akan jadikan untuk kemuliaan. Sekarang kita nyanyi. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terpadu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Bulu yang telah muda takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan, bulu yang terkulai takkan dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Bulu yang telah muda takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau orang berbuat dosa, jangan injak dia. Kalau dia berbuat salah kepada kita, jangan injak dia. Sebab kalau kita injak dia, dia tidak punya kesempatan bertobat. Aku tahu sakit rasanya, tapi Tuhan sudah mengampuni dia. Tuhan mengampuni kita. Kadang-kadang kita terbawa memang dengan emosional kita. It's okay, Tuhan maafkan kita kok. Selama kita masih hidup, artinya Tuhan masih memaafkan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang yang terhilang? Sabar. Kasihilah dia. Kasihi dia, sebab kasih itu sabar. 1 Korintus 13 ayat 4. Kau mau melihat suamimu berubah, sabar sama suaminya. Suami mau lihat istri berubah jadi baik, sabar sama istri yang belum baik. Anak-anak mungkin mau kecewa sama papa mamamu, sabar. Papa bilang apa? Ya papa. Sebab apa? Jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Tapi dia kasar sama aku, jawab dengan lemah lembut. Karena hanya dengan demikian otaknya akan diobati. Orang gak akan berubah kalau dimarahi, Pak. Gak berubah. Tapi
kalau kita lemah lembut dengan Dia, otaknya kita obati, tapi modal kita Roh Kudus. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Waktu Dia mau berkorban di kayu salib, siapapun yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus turun atas hidupmu. Katakan amin. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara pada pagi ini Bapa. Mari Kau buka hati saat ini. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu, Kau boleh angkat tangan, aku mau berdoa. Siapa yang mau mengalami kuasa Roh Kudus pagi ini, bukan tangan kita. Sebab bukan tidak mungkin orang yang jahat akan bertobat. Orang yang mengecewakanmu pasti akan bertobat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari buka hatimu dan mulai pikirkan betapa panjang dalam lebarnya kasih Tuhan buatmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan untuk pagi ini. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang membuka hati untuk mau menerima pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Betapa luar biasanya kasih Tuhan, betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus. Kau dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh iya. Biarkan hatimu disembuhkan oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah penghibur. Dia akan menghiburkan hatimu yang hancur. Dia tidak akan mematahkan bulu yang terkulai. Dia tidak akan memadamkan sumur yang padam. Tapi Dia akan hidupkan dengan kuasa Roh-Nya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Yesus. Haleluya. Kami terima pengorbanan Yesus. Kami terima Engkau sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kami dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan, rohani kami dibangkitkan. Roh Kudus mengangkat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh ya. Segala hormat, segala kemuliaan, segala pujian, segala ucapan syukur hanya kami panjatkan kepada-Mu ya Allah, yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta, surga. Tuhan ciptakan bagi kami segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur hanya bagi Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami, dari kekal sampai kekal, selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. 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 Oh ya. Haleluya. Dan saat ini kami mohon berkat Tuhan pada setiap umat-Mu Tuhan. Mari kembali buka kedua tangan kita dan terimalah. Bapa, kami mohon kiranya anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian mulai dari pagi ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan berkati. Saya persilakan untuk kembali kepada Ibu. Kita memberikan persembahan kita yang kedua, sembah
mari mendengarkan, lapaskan, selamat memberi dan selalu mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.